Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasikan oleh Presiden, itu artinya Prabowo belum sepenuhnya percaya jika kabinet itu diserahkan kepada Gibran. Nah, menurut saya, secara tidak langsung Presiden Prabowo telah mempermalukan Gibran, bahwa seakan-akan Gibran tidak bisa diandalkan. Peristiwa pertama adalah kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk beberapa minggu ke luar negeri. Nah, karena Prabowo di luar negeri, otomatis yang mengendalikan pemerintahan adalah wakilnya, yaitu Gibran Rakabuming. Peristiwa kedua adalah kunjungan Pak Jokowi dan Ibu Iriana, istrinya, ke Jakarta dengan alasan untuk menengok cucu. Nah, peristiwa ketiga di Solo ada emak-emak yang demo meminta agar Pak Jokowi diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya tonton semua, kita akan bahas lagi mengenai Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ya. Pak Prabowo berangkat ke luar negeri bersama dengan Didit, anaknya. Mungkin Pak Prabowo lebih percaya dengan anaknya ya daripada dengan wakilnya. Tapi kan wakilnya untuk tetap di Indonesia menggantikan Pak Prabowo gitu ya. Tapi enggak juga ya guys ya. Pak Prabowo juga enggak menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Gibran. Malah justru menyerahkan kepada menteri-menterinya untuk tetap berjalan di bawah satu komando. Dan ketika ada masalah ataupun sesuatu hal yang urgent, hubungi langsung Presiden. Apakah ini bisa dibilang Pak Prabowo sedang mempermalukan Gibran? Atau bagaimana? Nah, dan juga teman-teman semua, foto Gibran ini sering sekali nggak digunakan saat presentasi para menteri ya. Bahkan di rapat DPR waktu itu pun tidak ada foto Gibran. Nah, yang lagi ramai lagi ini adalah Menteri ARA ya, yang mengatakan sendiri bahwasanya beliau tidak menggunakan foto dari Wapres karena satu komando kata beliau ya. Maka dari itu beliau hanya menampilkan gambar Pak Prabowo saja. Kok gue jadi berpikir ya, apakah Gibran ini hanya untuk pelengkap untuk mendapatkan suara atau bagaimana? Apalagi dengan kasus Fufu Fafanya. Oh ya teman-teman semua, ini kasus Fufu Fafa juga ini sudah mulai redup ini. Ayo teman-teman semua jangan sampai lupa ya, terus gaungkan sampai kasus Fufu Fafa ini selesai, ditindak dan selesai gitu. Kita lihat dulu videonya. Guys, Presiden Prabowo hari ini melakukan lawatan ke luar negeri. Akan tetapi, kendali sepenuhnya tidak diserahkan kepada Gibran. Prabowo lebih memilih mengendalikan langsung dan malah meminta para menterinya untuk tidak sungkan menelponnya langsung apabila ada persoalan yang serius yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan Menko. Nah, secara politik mungkin kalian juga bisa melihat ya bahwa masih ada hal yang mungkin belum mampu diserahkan kepada wakil presiden. Dan itu menunjukkan bahwa peran Gibran sebagai wakil presiden belum bisa diandalkan. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasikan oleh presiden, itu artinya Prabowo belum sepenuhnya percaya jika kabinet itu diserahkan kepada Gibran. Nah, menurut saya, secara tidak langsung Presiden Prabowo telah mempermalukan Gibran, bahwa seakan-akan Gibran tidak bisa diandalkan. Tapi gimana menurut kalian guys? Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Kalau foto Gibran sebagai Wapres nggak dipasang oleh salah satu menteri kabinet Pak Prabowo, kayaknya bener diasumsi banyak orang kalau Gibran dipasang hanya untuk mendulang suara. Gue sebut aja inisial menterinya, Muarar Sirait. Alasannya sih, katanya kita satu komando dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah pasang foto Gibran. Bukan bermaksud mengadu domba, tapi pernyataan ini kok kayak ngerendahin. Seakan-akan Gibran selevel dengan mereka, sekalipun Gibran adalah wakil presiden. Dan seperti biasa, Gibran hanya tersenyum. Gini loh Pak, yang dipilih rakyat itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Muarar. Apa jangan-jangan Bapak nggak senang dengan Gibran? Ingat Pak, dalam konstitusi, wakil presiden kita didesain untuk menjadi bayang-bayang presiden. Ketika presiden berhalangan, wakil presiden secara mutatis menjadi pengganti. Ya, kalaupun keduanya berhalangan, negara akan dijalankan secara triumvirat, yang kebetulan lagi-lagi bukan kementerian yang Bapak pimpin. Atau jangan-jangan Gibran Bapak anggap masih kecil. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Apakah dianggap Gibran masih kecil atau memang belum mampu untuk mengendarai menjadi nahkoda di negara yang besar ini? Karena waktu ngelihat pidato Pak Prabowo yang terakhir sebelum beliau berangkat saja, setelah pidato beliau tidak menyalami wapresnya dulu ya, melainkan menterinya dulu. Ya gue nggak tahu sih ya ini maksudnya gimana gitu ya. Tapi coba deh kita ngeliat juga nih komentar di akun X.
Ya, ini komentar netizen yang mengomentari berita soal Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo dalam lawatan pertamanya sebagai kepala negara ke luar negeri. Coba lihat komentarnya. Dari negeri XX, satu-satunya yang dipercaya Presiden Prabowo di negara ini cuma anak kandungnya sendiri. Itu wajar karena Prabowo paham di kabinetnya banyak racun penjilat yang kemungkinan menjerumuskan dirinya. Ada juga nih ya dari Andri, Pak Prabowo juga malu kali bawa wapres yang bisanya cuma cengo. Ini maksudnya apa nih cengo nih? Ya, di sini Mas Didit kalau ditanya nggak bakal nyuruh staf sus buat jawab. Ya juga ya. Yang pernah diolok-olok sama Fufafa sekarang sedang berada di atas. Ini gongnya nih ya dari Me Lover. Nah, kalau saya pengangguran saya ikut bapak terus, kan saya kerja katanya. Ini video lawas ya. Padahal ya akhirnya ngikut terus juga gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Halo guys, setelah pada hari Kamis pagi Presiden Prabowo Subianto membuka, lalu sore harinya Gibran Rakabuming Raka menutup rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center di Bogor ya, Jawa Barat. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Gibran di pidatonya adalah bahwa bagaimana dia menekankan kepada pemerintah daerah bahwa memberikan arahan untuk tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini bingung aja ya ketika dia bilang tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini kepala daerah mau disamakan dengan menteri atau gimana ya? Kita tentu masih ingat ya apa yang dikatakan Jokowi beberapa waktu lalu. Nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Ini maksudnya mau meniru bapaknya atau bagaimana? Tapi kalau ini diterapkan ke pemerintah daerah ini kan jadi aneh ya. Ngapain juga cawagup, walkot, bupati sebagainya ini kampanye memaparkan visi misi dan programnya kalau cuma satu komando dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah ini masing-masing pasti punya program yang berbeda untuk mensejahterakan wilayahnya, karena kan masing-masing daerah punya permasalahan yang berbeda, dan ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi harusnya dibaca dulu ya. Lalu mau dikemanakan Undang-Undang Otonomi Daerah kalau semuanya satu komando dari pusat? Lalu ngapain juga ada pilkada kalau seperti ini? Ya, Gibran ini kan punya staf sus sampai 12 orang ya. Masa sih dari 12 orang ini nggak ada yang bisa mengingatkan soal otonomi daerah? Ya mungkin ada baiknya kalau pidato itu tidak cuma menghafalkan, tapi juga mengerti. Tidak cuma meniru, tapi kumpulkan semua informasi dulu. Ya, gue yakin sih waktu pidato dari Gibran waktu penutupan itu pasti di belakang ada yang senyum-senyum sendiri atau ketawa gitu ya. Kok begini gitu pidatonya. Ya itulah pentingnya pengalaman jika menduduki jabatan yang strategis seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri ya kan. Kalau tanpa pengalaman ya gimana gitu loh. Nah oke teman-teman semua, coba kita lihat juga ya komentar dari pendukung sebelah ya. Kalian udah tahu kan Prabowo pergi ke luar negeri, apakah Gibran becus memimpin Indonesia? Ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu ya, Prabowo akan berkunjung ke beberapa negara yang tentunya ini merupakan aktivitas normal sebagai seorang presiden yang baru dilantik untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Nah, secara otomatis pimpinan tertinggi selama Prabowo di luar negeri adalah Gibran. Kalau ditanya apakah Gibran mampu memimpin Indonesia selama Prabowo di luar negeri, ya pasti mampu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai saat ini ada beberapa oknum yang masih belum terima Gibran jadi wakil presiden. Kalau kita lihat ya, ada sebuah video yang menunjukkan Gibran pidato pada saat Rakornas kemarin. Kalian bisa lihat sendiri komenan-komenannya yang sungguh miris. Hanya karena beda dukungan di Pilpres, komenannya itu sampai ke fisik, coy. Ini bahaya banget sih. Dimana kalau kita berpikir misalnya kalau si A tidak jadi presiden, maka Indonesia hancur. Ini pola pikir yang sungguh dangkal. Karena tolak ukur kemajuan sebuah bangsa itu begitu rumit. Tapi jujur ada satu fakta yang sangat membingungkan, yaitu orang-orang yang masih demo terhadap Pak Jokowi dan juga Gibran. Logikanya tuh gini guys, seseorang itu bisa berangkat demo, pasti ada alasan tertentu. Karena secara logis, orang-orang tuh pasti punya kesibukan. Misalnya bangun tidur, aktivitas,
beraktivitas, terus kerja, dan lain-lain. Mana ada orang kepikiran baru bangun tidur langsung, wah kayaknya demo asik nih. Tapi saya curiga banget nih, jangan-jangan memang asing itu nggak suka Prabowo jadi presiden. Makanya mereka mencari entah itu media ataupun beberapa kumpulan orang yang bisa disetir untuk membuat Masa iya sih bang? Ya kan kalau misalnya demo itu ada tujuannya, ada korlapnya gitu loh, koordinasi lapangannya. Tujuannya mau ngapain sih? Mau mengadili Jokowi. Mereka terus berkumpul, berangkat. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun tidur, yuk demo. Ya lucu lah kalau kayak gitu bang. Dan yang kedua, soal Gibran apakah mampu untuk mengendarai negara Indonesia yang luar biasa besarnya ya kan ketika Pak Prabowo ke luar negeri gitu. Nah banyak orang yang pesimis karena ya kita lihat pidato kemarin kan, tampilan Gibran bagaimana gitu, terlihat sangat ngantuk gitu kan. Terus juga dengan kasus Fufu Fafa ini yang masih menempel dalam ingatan rakyat kan, itu yang menjadi permasalahannya gitu loh. Kecuali kalau memang Fufu Fafa ini sudah clear gitu, udah diberesin, udah ditangani, nah insya Allah rakyat nggak lagi kayak gini, pasti percayalah gitu loh. Nah teman-teman semua, ada juga ini video soal Pak Prabowo ke luar negeri, Jokowi ke Jakarta. Dan kemarin beliau sholat Jumat di Istiqlal, nggak ada yang salah sih. Tapi kenapa kok harus didampingi oleh Menteri Pratikno? Coba kita lihat komentar daripada netizen. Ya kita lihat ya komentar di akun X ya dari Monica. Bapak di Jakarta dalam rangka apa? Kangen cucu atau kangen istana yang bau-bau kolonial katanya kan? Di sini terpantau ya berita dari Detik. Dan coba kita lihat komentarnya. Kangen bau kolonial. Dari Niko Simbanjuntak nih ya, Presiden Prabowo Subianto kungker ke luar negeri 2 minggu. Mantan presiden datang ke Jakarta. Strategi apa lagi nih? Anak hasil MKMK jadi wapres kabinet merah putih 40% masih orang-orang Mulyono. Apakah ini 3 periodenya? Ya nggak tahu juga sih ya. Ini manusia satu paling nggak tahu diri, sudah berbohong selama 10 tahun, masih ingin lanjut berbohong dan merusak tatanan negara kita. Asli manusia power syndrome. Kalau pensiun ya istirahatlah, nggak usah cawe-cawe lagi, rakyat sudah muak. Ya repot sih ya kalau kayak gini. Kita lihat video ini.